Video amatir warga merekam kondisi truk tronton bermuatan tanah yang menabrak 4 kendaraan lain dan sebuah warung di Jalan Raya Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, sopir truk tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang penumpang yang satu diantaranya balita mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini berawal saat truk tronton bermuatan pasir yang dikemudikan Ferry Siswanto melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara menuju selatan. Saat tiba di lokasi kejadian, laju truk menjadi tak terkendali karena rem truk diduga tidak berfungsi. Laju truk terhenti dan terguling setelah menabrak pohon, warung makan, 2 sepeda motor, sebuah minibus, serta truk bermuatan besi yang terparkir di depan warung. Yang semula kendaraan tronton pasir warna hijau, yaitu berjalan dari arah Probolinggo, dari arah utara menuju Kabupaten Lumajang, yaitu tepatnya di utara Polsek Kedung Jajang. Untuk kendaraan tronton mengalami remblong, sehingga untuk sopir mungkin dari beberapa saksi di kejadian sempat menabrak untuk pagarnya masjid. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas Lumajang Surabaya sempat tersendat. Sementara kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Banjir bandang lur. Jembatan yang angkat lur. Akibat terjangan banjir bandang, warga di Desa Lumbang dan Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terisolir. Besarnya volume air beserta lumpur membuat rumah warga dan jalanan berubah menjadi lautan lumpur. Selain itu, batu-batu besar menutup jembatan penghubung antar kedua desa tersebut pasca banjir bandang kiriman dari wilayah Gunung Bromo dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Dengan bantuan alat berat, petugas gabungan berusaha memindahkan batu agar jembatan dapat dilalui warga. Banjir bandang kemarin yang menyebabkan putusnya jembatan dan akses masyarakat di Desa Lumbang ini, kami melihat kondisinya cukup parah dan perlu penanganan segera. Waduh, sangat parah. Setelah banjir kemarin itu karena banjir lumpur, sehingga sampai sekarang ini belum teratasi, Pak, untuk lumpurnya. Jadi mohon dari penyelesaian dan bantuan dari pemerintah terkait mengenai pembersihan lumpur yang sekarang saat ini di jalan Dusun Gendol ini betul-betul memprihatinkan. Gitu. Sementara itu, warga terus berupaya membersihkan lumpur tanah yang masih tebal yang mengisolir desa mereka. Warga berharap pembersihan lumpur segera selesai dan aktivitas warga kembali pulih. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas Selasa siang. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Aiman menegaskan pernyataannya terkait dugaan oknum aparat tak netral di pemilu disampaikannya saat masih menjadi jurnalis aktif. Pada saat kejadian, itu posisi saya kan masih wartawan, sehingga melekat pada saya hak tolak, bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya, karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers, saat saya masih aktif menjadi wartawan. Dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Jadi ketika kemudian saya buka di kemudian hari, itu tidak fair. Apalagi pada saat saya menyampaikan konferensi pers, saya masih berprofesi sebagai wartawan, melekat. Sementara, kuasa hukum Aiman mempertanyakan penyitaan telepon genggam Aiman oleh penyidik, padahal Aiman berstatus sebagai saksi. Betul, ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, perintah izin penyitaan dari pengadilan, tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut hanya satu yang diizinkan barang bukti, yaitu handphone
yang dimiliki oleh saudara Aiman. Namun untuk 3 barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga perlu dicatat. Langkah solid dari seluruh jajaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membela hak Aiman bersuara sebagai wujud praktek demokrasi. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita. Kemarin sudah ada yang ngintili. Seniman Butet Kertaratjasa dilaporkan ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Pelapor mengaku sebagai relawan Projo Yogyakarta, arus bawah Jokowi dan sedulur Jokowi. Mereka mendatangi kantor Polda Yogyakarta Selasa siang. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi saat ikut serta berkampanye untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di alun-alun Wates, Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Budayawan Butet diduga melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Beliau sepertinya juga putus asa, sehingga tindakan yang dilakukan juga ngawur dan lebih buta gitu, dengan melakukan penghinaan dan sebagainya yang harusnya ketika kampanye politik itu menjelaskan program-program dari Mas Ganjar dan Mahfud, malah beliau memanfaatkan kegiatan kampanye untuk melakukan penghinaan terhadap Bapak Jokowi gitu.
Sementara itu, tim kampanye daerah Prabowo Gibran mengaku pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti laporan. Ini alat buktinya lagi kita kumpulkan ya, karena alat buktinya itu pertama memang ada pada saat kampanye ada saksi yang menyaksikan langsung terkait dengan orasi dari beliau, dari Bapak yang terhormat Pak Butet gitu. Terus yang kedua ada rekamannya juga sebagai bentuk bukti. Pada saat kampanye untuk Ganjar Mahfud, Butet menyampaikan kritik terhadap Jokowi. Kritik itu berisi kunjungan kerja Jokowi yang kerap membuntuti Ganjar, menyinggung revolusi mental hingga aksi bagi-bagi bansos. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Harus dilihat Butet ini sebagai budayawan yang memberikan kritik, meskipun kami tahu ya Mas Butet ini kan sangat dekat dengan Pak Jokowi sebelumnya. Beliau sampai begitu kecewa sampai gambar Pak Jokowi diturunkan karena beliau dekat ya secara emosional. Beliau berharap Pak Jokowi ini mampu menjalankan legasi dengan sebaik-baiknya, tetapi pada akhir kepemimpinan beliau ternyata terjadi rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi berbagai bentuk intimidasi, bahkan di dalam putaran-putaran akhir pemilu yang seharusnya seorang pemimpin itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pak Jokowi lebih asik berada di Jawa Tengah, padahal Indonesia. Api dengan cepat melahap rumah yang sebagian besar terbuat dari material kayu di Jalan Batu Tambun, Desa Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Salah seorang warga mengatakan api pertama kali berasal dari dapur rumah, diduga berasal dari arus pendek listrik. Rumah yang tidak berpenghuni ini diketahui milik mantan anggota DPRD Kepulauan Anambas. Dinas pemadam kebakaran dibantu oleh TNI Polri dan warga berusaha memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Jadi ada rumah kebakaran, dia bilang, "Mas siapa? Mas Pak Haji Danun." Dia lari. Anak saya pun lari juga situ. Mana kita tengok, oh iya Bang. Itu udah keadaan apinya udah besar gitu? Belum ya? Masih mengeluarkan asap lah. Tapi dalam udah ada api. Udah. Oh, berarti apinya dari dalam rumah, Pak ya? Nah, dalam rumah. Jadi kami tadi menurunkan personil untuk memadamkan api sekitar 30 orang dengan menggunakan mesin rabit dan simbora, melaksanakan proses pemadaman api itu sekitar lebih kurang 1 jam lebih. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Ar-Rashid, tim iNews melaporkan. Telah terjadi korban. Seorang tokoh masyarakat desa Pasar Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Pupo, Jambi, tewas akibat terseret banjir. Korban yang berusia 40 tahun tewas karena kelelahan berenang setelah berhasil menyelamatkan 2 orang bocah yang hanyut terseret derasnya arus banjir. Kedua bocah berhasil diselamatkan oleh korban. Namun seketika korban pingsan. Korban sempat dibawa warga ke rumah bidan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun nahas, korban meninggal setelah sampai di rumah bidan desa. Jadi anak itu hampir tenggelam, dia menyelamatkannya. Tapi katanya mungkin ajal yang sudah menjemput ya. Dan memang air itu tidak begitu dalam, hanya sekitar leher ya. Cuma sekalian mungkin kecapean lah ya, mungkin jantung apa kecapean sampai ke tebing itu sampai. Kapolres Bungo AKBP Singgi Hermawan bersama Komandan Kodim 0416 Bute Letkol Infanteri Arif Widitanto mendatangi rumah duka untuk berbela-sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Nah, pada tim dengan kami akan buka dapur umum untuk bantu warga makanan yang keluarga-warga yang terdampak banjir. Saat ini banjir masih mengepung 10 desa di wilayah Kecamatan Tanah Sepenggal dengan ketinggian air mencapai hampir 2 meter dan merendam ribuan rumah warga. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan di kawasan flyover Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta. Seorang remaja peserta tawuran terluka hingga pergelangan tangannya putus akibat senjata tajam. Polisi telah mengamankan 2 orang remaja yang terlibat dalam tawuran. Terjadi tawuran di TKP di bawah flyover Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
telah diamankan sementara saat ini 2 orang pelaku korban berinisial DS masih dalam perawatan di rumah sakit. Remaja yang terluka kini telah dirawat di rumah sakit dan polisi saat ini masih menyelidiki penyebab tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus orderan fiktif yang menimpa seorang pria warga desa Karangayu, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku yang ternyata seorang wanita yang juga mantan tunangan korban. Pelaku NMS, 21 tahun, warga Gayam Sari, Semarang, diketahui membuat hampir 400 pesanan fiktif yang ditujukan ke alamat mantan tunangannya. Pelaku mengaku sakit hati pernikahannya dibatalkan sepihak oleh korban. Hal ini membuatnya dendam lantaran ia mengaku sudah menyerahkan semuanya, termasuk kehormatannya pada korban. Menggunakan telepon genggam dan bermodal foto kartu identitas korban, pelaku memesan sejumlah barang untuk diantar ke rumah korban, mulai dari sayuran, mebel, rental mobil, hingga jasa sedot WC. Saya sakit hati kepada saudara Sarung Maulana karena Sarung Maulana telah mengambil kesucian saya. Bahkan ketika saya sakit, saya tetap diminta untuk melayaninya. Dan ketika saya menolak, Sarung marah. Karena Sarung memutuskan saya tanpa ada omongan dan semua sosmed saya diblokir. Jadi saya mengirimkan orderan fiktif agar dia resah sama seperti perasaan saya. Dan dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024, barang-barang datang kurang lebih sekitar 400 jenis barang yang datang ke alamat pelapor. Atas kejadian tersebut, pelapor merasa dirugikan, harus menebus barang-barang tersebut, harus menyelesaikan barang-barang tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Perempuan berinisial F berusia 33 tahun ini diringkus Satreskrim Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Warga desa Matompi, Kecamatan Towuti ini mengaku sebagai poluan dan menipu warga dengan menawarkan pembuatan SIM dengan harga murah. Pelaku mematok biaya pembuatan SIM C sebesar 200.000, SIM A 300.000 dan SIM B2 umum seharga 400.000. Kasus ini terungkap setelah salah satu korbannya tak kunjung mendapatkan SIM yang dijanjikan dan akhirnya melapor ke polisi. Meski hanya ada 3 korban yang melapor secara resmi, namun diduga ada puluhan orang yang telah menjadi korban. Berdasarkan investigasi kami, saat ini yang melapor ke Polres secara resmi adalah 3. Namun dari pengakuan tersangka dia sudah melakukan sampai mendapatkan keuntungan sebanyak 25 juta. Jadi dengan modus dia mengaku sebagai anggota Polwan Luwu Timur. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau kepada warga untuk tidak tergiur dengan harga murah yang dijanjikan para calo dengan cara instan. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. MM alias Fahri, 26 tahun, ditangkap petugas kepolisian sektor Taman Sari, Jakarta Barat di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap lantaran mencuri barang berharga milik wanita malam yang dikencarinya di sebuah hotel di kawasan Taman Sari. Usai ditangkap, pelaku beserta barang bukti handphone, uang tunai, dan ATM dibawa ke Polsek Taman Sari. Total kerugian yang dialami korban mencapai 40 hingga 50 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku mengajak korban berkencan dan membawa kabur barang milik korban saat korban lengah. Kepada polisi, pelaku juga mengaku telah puluhan kali beraksi di sejumlah lokasi yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Modusnya sendiri ya, berawal dari pelaku mengechat korban lewat medsos dan akhirnya setelah sepakat janjian mereka ketemu di suatu tempat atau suatu hotel. Ya, sesampainya di hotel, pelaku pura-pura meminjam handphone korban. Kita lakukan interogasi, pelaku sendiri mengakui sudah puluhan kali melakukan aksinya dan ada di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Tim Kelewang dari Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri di daerah Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku berinisial SB berusia 39 tahun, seorang buruh harian lepas, ditangkap setelah dilaporkan istrinya sendiri. Pria biadab ini tega memperkosa anak gadisnya sejak berusia 14 tahun hingga saat ini berusia 17 tahun. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah korban mengadu kepada ibunya telah diperkosa berkali-kali oleh pelaku. Kepada polisi, tersangka mengaku tega memperkosa anaknya sendiri lantaran sering menonton film porno. Telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur, yang mana korbannya adalah anak kandungnya sendiri dan pelakunya adalah orang tua kandungnya sendiri. Alhamdulillah untuk pelaku tadi sudah kita amankan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal pencabulan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Tuduhan yang menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Keluar kami tidak ada yang punya. Jagat maya diramaikan dengan viralnya video curahan suara hati seorang ayah yang menuntut keadilan untuk keluarga dan anaknya. Pasalnya sang anak yang berusia 7 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh 2 orang pria. Sudah melaporkan peristiwa keji ini ke Polres Selangor pada 11 Januari 2024 lalu, namun belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Sementara, 2 terduga pelaku berusia 40 tahun dan 15 tahun yang masih satu kampung dengan korban masih bebas berkeliaran. Awal Januari lalu, korban mengeluh sakit di bagian alt vitalnya. Dan setelah ditanya, korban mengaku diperkosa oleh kedua pelaku secara bergantian. Pelakunya nih ada 2 orang. 2 orang ya? 2 orang.
Cuman yang satu ini tadi udah dewasa lah. Iya. Udah punya anak 2 ya kan. Belum ketangkep, Pak? Belum, kabur orangnya. Itu ngelapornya kapan, Pak? Bulan berapa kejadiannya itu? Awak nggak tahu tanggalnya, cuman setengah bulan lewat dah. Bulan Januari ini ya? Ya, Januari ini. Polsek, Polres. Nah, tapi nggak ada tanggapan. Nah, jadi sekarang dipiralkan anakku nih. Iya. Makanya. Iya. Sejak dipiralkannya tadi malam langsung tangkap orangnya. Yang ditangkap yang mana, Pak? Yang anak-anak masih sekolah. Yang masih sekolah itu pelakunya. Masih SMP kelas 2 itu. Iya. Setelah videonya viral, polisi menangkap 1 terduga pelaku dan seorang lagi terlanjur melarikan diri. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Keluarga pun menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Video memperlihatkan tenda pesta pernikahan berada di tengah 2 perlintasan kereta di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Minggu kemarin. Terekam pula kereta yang sedang melintas saat acara pernikahan berlangsung. Warga menjelaskan acara pernikahan di lahan milik PT KAI bukan yang pertama kali digelar. Pakai atau sudah sering sih, Bu? Sering, Pak. Bukan 1 kali 2 kali, udah sering dipakai karena warga nggak punya tempat buat nikah, Pak. Kalau nyewa gedung cuma 2 jam, banyak bayarnya. Kalau ini kan bisa semua masyarakat makan hidangan. Udah itu bisa berjam-jam nggak masalah, mau kapan aja undangan. Iya, makanya diadakannya di sini karena dulu di sini kan bekas lapak-lapak narkoba, Pak. Kalau digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama. Warga juga menjelaskan lahan PT KAI ini sebelumnya dijadikan lapak narkoba oleh warga. Namun saat ini lapangan tersebut digunakan untuk kegiatan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris menyambut kehadiran Ganjar di atas panggung Hajatan Rakyat. Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus, bela kandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu berbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran. Dan itu ada di debat, maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana. Dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat.
Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PJ Gubernur Sumsel, Agus Patoni, merilis Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan atau GPISS. Tak hanya Gerakan Pengendalian Inflasi, operasi pasar murah juga diselenggarakan di lapangan Denpom 2, 4 Palembang. Sebanyak 5.000 warga Palembang dapat membeli bahan pokok dengan harga murah dan berkualitas premium. Tema Gerakan Pangan Murah, PJ Gubernur Sumsel meyakini bisa mengendalikan inflasi. Gerakan serentak ini perlu kita lakukan agar hasilnya lebih dirasakan, lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi tidak sporadis, tidak sendiri-sendiri, tidak terpisah-pisah. Semuanya terkoordinir dan terkendali. Ini kita harapkan semua harga pokok bisa lebih terkendali, masyarakat tidak panik, kebutuhan pokok juga bisa terpenuhi. Warga pun mengapresiasi adanya bazar murah untuk warga. Sangat murah. Iya. Kalau harga di pasaran biasanya harga di pasaran 75, 78. Ya. Jadi terbantu nggak dengan ada ini? Sangat terbantu. Kalau ini diadakan tiap hari, kami sangat terbantu. Beberapa bahan pokok yang disubsidi antara lain beras dengan harga Rp10.000 per kilogram, gula Rp13.000 per kilogram dari Rp16.000 harga pasar, cabai merah dijual Rp24.000 dari harga pasar Rp48.000, dan minyak goreng dijual Rp13.000 dari harga normal Rp17.000. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pasukan udara Israel pada Minggu malam menggempur 2 apartemen yang dihuni warga sipil Palestina di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah. Salah satu serangan menghantam sebuah bangunan sipil di Zuaida hingga menewaskan 13 orang. Sedangkan satu serangan lainnya menghancurkan sebuah blok apartemen di kampung Misi Nusairat yang menewaskan 4 orang. Seluruh korban segera dibawa ke Rumah Sakit Al-Aqsa. Serangan terjadi bersamaan dengan perluasan operasi militer darat Israel ke wilayah selatan Gaza yang berfokus di kota Khan Yunis, kota terbesar kedua di Gaza. Militer Israel mengatakan pasukannya terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pejuang Hamas di seluruh lingkungan Khan Yunis. Pasukan pertahanan Israel meluncurkan rudal dan bom menggunakan helikopter serang untuk menggempur fasilitas milik Hamas. Awal pekan ini, militer memerintahkan warga sipil Palestina untuk segera meninggalkan sebagian besar wilayah barat kota Khan Yunis dan kamp-kamp pengungsi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB+, setiap